Dia bilang, kita pacaran jangan ngecewain Tuhan ya. Wes. Itu langsung kayak bisa, oh iya, bisa bikin aku juga yakin gitu. Halo semuanya. Apa kabar kalian hari ini yang lagi nonton ini dimanapun kalian berada? Semoga baik-baik aja ya. Selalu sehat, walafiat. Oke, sebelumnya kita akan membahas banyak topik nih kali ini mengenai relationship. Tapi sebelumnya apa kata pantun, Mas? Tak kenal maka tak Iya, sayang. jadi kita kenalan dulu Kenalan nih. dulu sama narasumbernya. Dan hostnya tentunya. Oh iya, pasti. hostnya. Siapa tahu mereka nggak kenal kita. Betul. Betul, Oke, udah kita- terkenal banget ya. Iya. Iya. Oke. Kita kenalan dulu nih, mulai dari Mas ya. Halo, perkenalkan nama saya Adit, ditemani teman saya. Perkenalkan nama saya Sela, dan yang pastinya yang kalian tunggu-tunggu, kita akan kenalan dengan narasumber kita yang sangat cantik jelita ini. Tepuk tangan dulu, Mas. Wes. Oke, bisa memperkenalkan diri, namanya siapa, Kak? Hai, nama aku Nia Rahmawati. Dipanggil Nia. Nia. Oke, Kak Nia. Masih nih. sekolah apa udah kuliah apa kerja ataupun Masih sekolah. sekolah? Sekolah. Di mana? Iya, di SMK 1 Depok, Sleman. SMK 1 Depok tuh yang Mago itu ya? Iya, Oh, Ring Road iya. Utara. Oh iya. Oke, kelas berapa sekarang? Sekarang aku kelas 11, kelas 2 SMK. Dua SMK. Oh, Tapi udah kalau SMK tuh ada ini nggak sih? Kayak Jurusan-jurusannya gitu jurusan ya? Iya, itu. ada jurusannya. Ambil apa kamu? Apa tuh? Aku ambil akuntansi, jurusan Oh. akuntansi. Emang Anak suka hitung-hitungan. anak hitung-hitungan ya? Hitung-hitungan. Suka hitung-hitungan emang? Suka. Oke. Susah nggak sih? Enggak sih. Nggak buat kamu, buat Nggak kita buat- aja ya. Bingung ya buat kita belajar yang matematika nggak suka aja. sama hitung-hitungan tuh anti ya. Nah, ya betul. Anti hitung-hitungan. Oke, gimana masuk dalam sekolah itu di sampai kelas 2 ini mengalami banyak hal kendala nggak di sekolah, atau contoh kayak di mata pelajarannya susah atau Apa gimana? kamu sengit sama gurunya gitu? Iya, gurunya galak Mangkel apa banget gimana? sama gurunya ini, gurunya galak banget, bikin males ikut pelajaran gitu. Tentunya banyak juga ya struggle-nya, banyak juga hambatannya kita buat sekolah dimanapun atau kita bersosialisasi pasti ada sih. Cuman gimana cara kita adaptasi, cara aku juga pribadi buat mengenal teman-teman, mengenal jurusan yang bahkan dari SMP kan nggak ada ya penjurusan kayak gitu. Terus tiba-tiba SMK udah fokus ke satu hal kayak gitu, jadi emang agak kaget sih. Cuman bisa, puji Tuhan, buat adaptasinya gitu. Bisa beradaptasi. Kamu lebih milih SMK kenapa? Kenapa nggak SMA? Kan itu kan biasanya orang-orang tuh ngomong SMK tuh apa kurang daripada SMA gitu-gitu. Iya sih. Kenapa lebih milih SMK? Atau emang suka akuntansi juga karena itu masuk SMK? Oh iya. Jadi emang kalau dari aku pribadi, dari SD bahkan aku emang suka ngitung, aku suka matematika. Wow. Ya. Kalau kita nol. Itu ya. Di samping itu juga mungkin emang benar tadi kata kakaknya, itu ada pandangan mungkin di sebagian orang kalau misalkan SMK itu lebih rendah gitu ya. Cuman keinginan saya buat membuktikan itu, buat membuktikan bahwa SMK tuh nggak seburuk apa yang dibayangkan orang-orang gitu, juga bisa memotivasi saya yang bisa saya buat masuk ke SMK, terutama juga karena emang saya suka jurusannya sih gitu, suka bidang itu. Wow, dia mau membuktikan Iya. bahwa SMK itu tidak seperti yang kita Tidak seperti bayangkan yang ya. dibayangkan. Ternyata Oke. baik-baik juga ya sama. Iya. Kalau misalnya di akuntansi itu ada dibagi-bagi matkulnya nggak sih? Atau tiap hari belajar di akuntansi terus? Nah, Enggak itu tuh. sih, tetap ada pelajaran umumnya juga, masih bahasa Indonesia, bahasa Inggris, IPA gitu pun ada. gitu. Olahraga gitu juga Ada. Oh, olahraga juga ada. Oh, yang paling kamu sukai selain akuntansi itu kayak contoh satu mata pelajarannya gitu. Iya, nanti akuntansi tuh ada pelajaran jurusan gitu, pelajaran jurusan tuh ada kayak mapel akuntansi keuangan, akuntansi praktik, aplikasi akuntansi dan sebagainya gitu, banyak sih. Dari yang banyak itu tadi kamu paling suka yang mana? Akuntansi. Bukan, maksudnya kan ada akuntansi macam-macam. Aplikasi akuntansinya sih. Aplikasi akuntansi itu Maksudnya gimana? kayak gimana sih? Ada Kayak aplikasinya, Excel jadi gitu? iya semacam Excel, cuman kalau di akuntansi itu ada kayak misalkan yang langsung masukin transaksi gitu-gitulah. Oh. Namanya Mayop
Mayop. Oh, wow, Oh, kita iya, kenal iya. bahasa Iya, baru iya. ya sekarang dari aku Kita tadi. cuma kenalnya Excel, Word Iya. sama PDF gitu Iya, doang. kita identik Iya, sama iya. Word ya, Mm-mm. tugas kita banyak. Ngetik-ngetik. Oke. Tadi kelas berapa? Kelas 2 ya? Iya, kelas 2. Nggak mungkin dong kalau belum punya pacar. Tapi Ya. sebelumnya kita tanya dulu nih, kalau misalnya masuk akuntansi pasti ada dong tujuannya setelah lulus SMK ini mau kemana, mau jadi apa, itu udah ada bayangan apa belum? Udah ada sih. Oh wow, udah Iya. ada ya kelas 2 SMK itu. Karena Gimana? emang dari SMP kan pengen suka ngitung tadi. Jadi masuk SMK akuntansi dan besok semoga pengennya sih di STAN. Oh, STAN. Stan Tangerang, Jakarta itu. Iya, Oh. administrasi Oh, negara. Terus wow. kita juga loh masuk situ loh. Iya. Temenku Iya. tuh banyak yang nggak masuk Nah, itu karena kan nggak daftar juga sih. iya, itu tentu. Makanya ini dia mau membuktikan kalau dia bisa juga ya. Ya Oke, semoga oke. sukses lah. Semoga lulus lah ya. Oke, tadi pertanyaan. Kelas 2 atau ya? Mm-mm. Kan umuran kita kan kelas 2 kan Wah, ya itu jatuh cinta masa-masanya. kan Iya. apalagi SMA tuh masa-masa Iya, pasti ada lah SMA ya. suka-sukaan. Nah nggak sih suka apa lawan jenis gitu? Nggak mungkin sesama jenis lah ya? Mau Iya, di sekolah enggak ataupun dong. yang di luar gitu. Ada sih. Ada. Oh, wow. Pernah pacaran juga berarti? Pernah. Iya. Oke. Terus menurut kamu, kita langsung nanya ya. Menurut kamu pacaran itu apa sih, maksudnya kayak gambaranmu pacaran itu kayak gimana? Kalau buat aku pribadi sih itu hubungan apa ya? Ya sama lawan jenis kan ya. Mm-mm. Apalagi kita remaja udah kenal yang namanya cinta, udah kenal lawan jenis kayak gitu, pasti itu udah normal banget sih. Dan buat aku pacaran juga nggak cuman sekedar aku suka kamu, kamu suka aku, nggak sih. Cuman gimana cara kita buat lebih deket sama seseorang, untuk saling support, untuk saling dukung, saling nemenin kayak gitu. Menurut Iya, aku Suka nih pacaran. statementnya dia bagus nih. Iya, Nggak kayak kamu pacaran cuma suka-suka doang. pacarnya mana nih? Wow. Enggak. Terus kalau misalnya tapi posisinya sekarang punya gitu. Ada. Oke, gitu kan. Jadi kalau misalnya kamu gaya berpacaran kamu kan biasanya tuh ada tuh yang lagi ngetren love language gitu sama pasangan gitu. iya, iya. Itu pasti tahu kan, tahu kan. Nah, kalau misalnya love language kamu tuh apa sih sebenarnya, Kak? Yang kamu pengen dari pacarmu ngelakuin ke kamu tuh gimana sih? Love language-ku apa ya? Physical touch mungkin. Oh, kan physical. Wow. Iya. Itu kayak gimana sih maksudnya? Aku nggak mudeng cuma aku nggak mudeng kayak apa love language. Wah, kalah nih sama Nggak anak tahu, SMA. nggak tahu beneran. Oh, iya, love language itu kayak yang bahasa kasih kita ke pasangan ataupun yang kita mau dari pasangan kita gitu. Nah kita misalnya ngomong aku sayang kamu udah love language kan? Itu word affirmation. Oh beda. Beda, Oh, ada beda. bagi-bagiannya. Oh, Kalau beda. tadi akuntansi ada bagi-bagiannya, ini Ah. juga ada Oh, bagi-bagiannya. Iya iya iya, oh beda. Iya, Tak kira iya. tuh kayak aku sayang kamu itu udah termasuk itu tadi, ternyata belum. Iya, itu word affirmation. Kamu sayang itu, Oh. wah itu udah pasti dong. Kamu pacaran sama dia pasti sayang nggak Iya, sih? iya, Kalau sama pacaran sama orang. Nah, selain physical touch atau physical touch aja? Act of service sih. Oh, suka. Oh, wow. Itu apa lagi tuh? Oh, itu tuh kayak contoh cewek tuh suka banget kalau misalnya mau masuk di ruangan terus kamu bukain pintu. Oh, Mau buka tutup botol. berarti biasa berarti cewek- cowoknya jadi babu gitu ini. bukan jadi babu dong. Enggak, itu bentuk kasih sayang cowoknya ke pacarnya. Oh gitu. Nggak hanya cowok juga Oh gitu tuh sebenarnya. sekarang tuh. Modelannya gitu tuh pacaran zaman sekarang gitu tuh. Itu anak generasi Gen Z sekarang Oh, gitu. iya 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 iya. Iya, kayak kadang kalau mau makan, mau minum nih kadang cewek Dibukain suka, dulu, iya, ya? Oh. cewek suka kayak lemah banget Jadi ya. dia kode-kode gitu. Bener. Kayak aus gitu, minta dibukain Sebenarnya pacarnya. nggak usah kode nggak sih? Biasanya tuh langsung kayak kepekaan sendiri cowoknya gitu. Berharapnya sih gitu. Iya kan? Selain itu atau dua doang? Ada sih. itu Dua aja. doang. Kalau Mas Adit language Aku jujur nggak tahu ya itu kata-kata baru di hidup aku ya. Cuma mungkin hampir sama sih kayak Mbak Nia ini. Apa tadi? Pegang tangan gitu ya? Oh, physical touch. Iya, kayak gitu-gitu Ah. gandengan gitu-gitu kalau misalnya main apa. Ya gandengan seneng Tapi aja. Mas Adit ini tipe orang yang acts of service nggak? Apaan kadang- tuh? Kayak yang bukain pintu, bukain tutup botol. Enggak sih. Kalau bisa Enggak sih. contoh kecil nih, kalau di motor tuh bukain stang apa? Kunci stang. Step. Bukan stepnya. Oh, enggak. Kan mandiri, udah dewasa kok ya.
Tapi kan itu bentuk kasih sayang gitu kan. Beda mungkin ya. Oh, Beda. tapi beda gitu ya. Bentar, ini kan narasumbernya dia bukan saya. Enggak, kan kita tanya. Oh iya, ya, oke. Terus kan biasanya sekarang yang lagi ngetren itu banyak yang cari health relationship, pacaran yang sehat gitu kan. Menurut kamu pacaran yang sehat tuh kayak gimana sih? Nah, itu penting buat Ya, edukasi juga itu. Ya, edukasi buat kita juga Mm-mm. ya. Siapa tahu Betul, mengedukasi kita betul, juga. betul. Iya, menurut aku health relationship sendiri itu kan hubungan yang sehat ya. Sebenarnya nggak cuman berfokus sama pacaran aja sih. Mm-mm. Hubungan yang sehat sama orang tua mungkin, sama temen kayak gitu. Menurut aku keadaan dimana kita tuh bisa menjalin hubungan yang baik, komunikasi yang baik, dan juga apa ya, bisa saling dukung. Di situ isinya tuh ada saling menghargai, saling support, ya kayak gitu. Jadi nggak yang malah menjatuhkan, nggak malah menekan atau bahkan em, bikin diri kita tuh jadi lebih buruk gitu. Kalau kayak gitu jatuhnya kadang dibilang toxic relationship Iya, ya, bener banget, kebalikannya iya. gitu. Tapi kamu ini nggak sih kalau misalnya sama orang tua ya, termasuk orang tua, terutama orang tua. Misalnya kamu pacaran nih, kamu terbuka nggak sama orang tuamu, iya. ibu, bapak gitu? Iya. Bu, saya Orang yang pacaran terbuka. sama ini. Iya, aku harus pacaran banget sama ini. itu. Itu perlu banget ya, karena itu tadi hubungan yang baik itu nggak cuman sama pacar itu tadi, cuman kita juga gimana cara membangun komunikasi yang baik sama orang tua. Terlebih terlebih aku kan masih SMK nih, perlu banget pengawasan dari orang tua. Karena orang tua juga justru aku tuh sepenuhnya milik orang tua. Orang tua harus tahu aku kayak gimana. Orang tua juga harus kenal siapa teman-teman aku, siapa yang deket sama aku, gitu. Karena kalau misalkan kita ada masalah, kita lagi apa ya, dalam keadaan yang nggak baik-baik aja gitu, itu pasti yang pertama kali disalahkan atau pertama kali yang dicari itu pasti orang tua. Iya, Tuh. iya sih. benar. Jadi emang komunikasi tuh yang paling bagus tuh harus sama orang tua juga. Berarti kamu kalau pacaran orang tua tahu pasti. Iya dong, harus. Oh, kita nanya di luar pertanyaan tadi ya. Jadi posisinya sekarang kan udah punya pacar nih. Pacarnya udah dikenalin berarti sama orang tuanya. Udah. Tipsnya dong, soalnya Nah, itu tipsnya sih. Aku kalau misalnya pacaran mau kenal sama orang tuh canggung, om, tante, iya om, tante gitu kan. kamu yang tipe yang dibawa orang tuanya juga ya. Aku iya, cuma canggung aja. Cuma Iya, gimana iya, sih? Kayak belum pas gitu loh. Iya. Nah, gimana sih? Apalagi kan masih SMK tuh sudah berani kenalin Iya ke ya, orang tuanya ya toh. udah termasuk Trik and tipsnya gimana? buat aku juga pribadi. Ya, sama. Kalau aku sih awalnya dulu emang bahkan pertama kali ketemu, karena kan juga dalam lingkungan yang deket sama aku juga ya. Jadi misalkan aku mau keluar, aku mau main gitu kan pasti izin sama orang tua kan. Pasti ngasih tahu, Bu atau Ayah, aku mau main nih sama ini gitu. Terus kan makin lama kan orang tua juga bakalan nanya tuh, itu siapa? Kamu sekarang main sama cowok, emang adakah hubungan lebihnya gitu. gitu. Udah curiga-curiga Curiga dikit. Iya. dikit. Ya, orang tua lah pacar. Tapi kita juga haruslah tetap buat ngomong, walaupun emang kadang awalnya kayak takut, boleh nggak ya gitu kan pasti. Cuman ya pasti orang tua tuh kalau misalkan nggak ngebolehin kan adalah tujuan yang alasan. baik, iya bagus gitu. Terus kita juga ya tetap harus dengerin orang tua maunya apa. Terus kita juga harus cerita apa adanya aja gitu. Kalau misalkan orang tua bilang, Dek kayaknya dia nggak bagus deh, Dek kayaknya dia bikin pengaruh buruk buat kamu, ya kita harus tahu gimana batasannya, kita harus tahu gimana cara ngeyakinin orang tua gitu. Dan jangan dilanggar itu kepercayaan orang tua sih gitu. Tapi kamu pernah bohong nggak sih misalnya nih? Tadi kan kamu bilang mau keluar sama pacar misalnya, terus orang tua kan nanya, ya mau keluar sama katakanlah namanya si B gitu ya, mau keluar sama si B Bu gitu. Oh ya udah. Tapi kamu pernah nggak sih nggak dibolehin nih sama orang tua terus kamu bohong? Kan banyak tuh sekarang apa anak-anak yang pacaran terus bohong sama orang tua kan banyak ya. Mau keluar aja mau harus bohong dulu. Nah itu kamu pernah nggak sih bohong kayak gitu tuh? Nggak pernah sih. Oh, Iya. wow, berarti- terbuka. karena ya itu tadi orang tuh harus tahu kita kemana, kita ngapain aja, karena ya itu kita tuh tanggung jawab orang tua gitu. Iya benar. Apalagi sekarang kan marak kenakalan remaja gitu Nah, Pak. iya bener banget. Tapi di situ juga melatih keberanian kita buat ngobrol Iya sih. sama Iya. orang tua ya. Kan Kadang- sekarang kan anak-anak muda emang sering cerita, sering curhat, cuma satu nggak bisa cerita sama orang tua aja, tertutup aja sama orang tua. makanya butuh pacar. Iya, betul. Gitu. Ceritanya ke pacar.
Oh, oke. Jadi tapi menurut Nia sendiri hubungan Nia ini udah ada di posisi yang mana nih? Udah sehat kah atau gimana? Masih tahap apa? Ya menurut aku hubungan yang emang kita bangun, aku sama pacar bangun itu emang hubungan yang sehat. Dari awal pun ngenalin ke orang tua atau bahkan komitmen dari kita berdua sendiri itu emang apa ya? Kita pokoknya saling bangun lah, kita saling bantu, kita saling menghargai. Jangan sampai kita pergi dari jalan Tuhan gitu. Wow. Jangan pergi dari jalan Jalan Tuhan, Tuhan. harus Iya. saling membangun. Ada satu kata-kata yang pernah diomongin pertama kali aku ketemu sama dia. Siapa? Aduh. Sama ini. Apa tuh? Dia bilang, "Kita pacaran jangan ngecewain Tuhan ya." Gitu. Wes. Itu langsung kayak bisa bisa bikin aku juga yakin gitu. Jadi lebih yakin Iya, ya. maksudnya jadi penasaran siapa sih? Pasti. Kenapa sih penasaran Ibu? Jangan ngecewain Tuhan, tapi nggak ngecewain orang tua juga toh. Iya, pasti dong harusnya harus Iya, gitu. Tuhan aja Nggak nggak dikecewain, dikecewain ya apalagi benar. orang tua. Iya. gitu. Itu berarti ya, cara kamu membangun itu ya, Iya. membangun hubunganmu sama Hubungan yang pacar ya? sehat itu tadi. Nggak pakai semen. Agak di luar ya. Oke. Nah, kalau misalnya kan Nia sekarang posisinya lagi sekolah nih. Kalau boleh tahu pacarnya tuh udah masih sekolah juga seangkatan atau udah lulus, udah kuliah atau Masih pendidikan juga. masih pendidikan kuliah, juga? Oh, iya. kuliah. Kuliah, wah, ya, kuliah. Oh, wow. Nah, kalau misalnya pacarnya masih udah kuliah, terus Nia masih sekolah, mengganggu nggak sih? Maksudnya kayak kadang tuh ada beberapa kayak aku lagi sibuk kuliah, aku lagi sibuk sekolah, gitu kan pasti berbeda Iya, ya. iya, bentrok gitu waktunya. Nah, gimana tuh cara membagi waktunya gitu? Atau kalian punya waktu khusus, misalnya contoh seminggu weekend, ayo kita jalan bareng buat ngabisin waktu bareng-bareng gitu, kita jalan-jalan kemana gitu. Gimana tuh menurut? Itu pasti kita pertama kali komunikasiin sih. Misal dari aku ya, aku ada kegiatan ini, atau mungkin aku harus belajar buat ngejar ini misalkan ya. Atau dari pacarku juga, aku nggak bisa hari ini ketemu karena mau ada acara kampus, mau ada ini kayak gitu. Itu menurut aku nggak mengganggu ya, karena komunikasi yang kita bangun emang udah baik gitu. Misalkan ada salah satu yang ada kegiatan atau apa, itu kita bisa oke nggak apa-apa, besok aja nggak apa-apa kok gitu. Kamu lakuin dulu. Jadi kan di situ udah menurut aku hubungan yang sehat tuh kayak gitu. Jadi kita bisa dukung satu sama lain. Kita enggak yang kamu nggak usah ikut itu, udah ketemu aku aja lah, nggak ada kayak gitu. Jadi kita emang bener-bener yang udah, kamu ngejalanin kamu nggak apa-apa, aku juga fokus sama ini. Kalau misalkan kita ada waktu, kita ada ini, kita pasti bakalan ketemu gitu sih. Wow, keren ya. Bagi waktu. Keren ya. Iya. Bagi waktunya Udah bisa pintar. Iya, iya. pemikiran kayak Kalau gini dulu udah apa? keren banget. Kalau misalnya dulu aku sama pacarku nggak ketemu, marah sih. Oh, aku juga. Marah Wow. nggak ada kayak, kenapa sih Dulu- lebih mentingin orang lain, Iya. lebih mentingin yang lain? Gitu. Dulu pas aku masih sekolah, kadang kalau misalnya nggak dikabarin, wah ngereok, Iya, tantrum ngereok, iya, sendiri benar, kan. benar. Karena kayak kok kamu nggak ada waktu ya buat aku. Tapi ini Jadi keren loh. berantem, ya toh. mm. Tapi pernah berantem sama pacar? Pernah lah sih. Iya, pasti mungkin lah. lah, mungkin pernah, tetap pernah ada. Pasti ada lah kalau misalnya berantem gitu. Tapi ya Wajar. baik lagi gimana cara menyelesaikannya gitu. Betul. Oke. Terus habis itu menurut Nia sendiri, kalau aku mau nanya nih, Nia itu tipe orang yang suka komunikasi 24 jam atau enggak? Contoh nih, kayak contoh di sekolah, apapun caranya aku mau ngabarin pacarku atau aku mau tahu dia di mana gitu. Kan ada tuh tipe Iya, orang kayak iya, gitu iya, ya. iya. Atau enggak tuh bahkan Kamu atau tipe orang kayak gitu? enggak Oh, enggak. dong. Atau enggak ada tipe orang yang ngabarin pas nanti contoh Nia lagi sekolah, selesai sekolah, sepulang sekolah baru bisa ngabarin, atau Jadi nggak setiap saat. enggak setiap saat, enggak yang sebisa mungkin. Kalau kabar tuh menurutku penting sih. Maksudnya kan orang juga harus tahu ya kita ngapain, ntar netting gitu kan. Jadi ya pasti dikasih tahu, misalkan mau nggak bisa pegang HP lama atau nggak bisa ngabarin gitu, pasti ngomong aku mau ada kegiatan ini dan nggak boleh pegang HP kayak gitu. Jadi ngabarinnya waktu awal atau mungkin pas selesai doang. Tapi kalau misalkan pas ada waktu buat dan bisa, ya pasti ngabarin gitu. Oh, jadi komunikasi. ya, Betul. benar. Ini di luar topik pacaran dulu ya. Aku tuh masih penasaran. Anak SMK itu kan pasti, kalau zamanku dulu ya masih ada tawuran.
masih ada berantem antar sekolah, terus masih ya pokoknya kenakalan remaja gitulah. Nah, kalau di SMK kamu tuh masih nggak sih kayak gitu tawuran, berantem, terus kayak apa ya? Kayak ya nakal-nakal nggak umum lah. Iya ya. SMK aku tuh SMEA, jadi kebanyakan tuh cewek semua. Oh. Jadi mungkin kalau biasanya yang kayak gitu itu STM, sekolah-sekolah yang banyak cowoknya tuh emang sering banget. Dan ada juga di dekat sekolah aku, tapi kalau sekolahku sendiri sih enggak. Oh, oke, nggak ada kenakalan remaja. Tapi berarti sekolahmu ini tipe yang adem-adem gitu ya? Maksudnya nggak ada yang permasalahan-permasalahan antara siswa gitu, ada nggak Kalau sih? antar siswa pasti ada deh. Oh, ada banyak juga. banyak. Cuman kalau kayak tadi tuh tawuran gitu nggak ada. Cuman kalau misalkan masalah di dalam sekolah sendiri sih banyak ya anaknya cewek masalah remaja gimana sih? Iya, iya, iya. Banyak lah, Aku banyak pernah tuh kasus lihat-lihat itu. lihat-lihat di IG story WhatsApp teman-temanku cewek kan. Misalnya ada masalah sama pacarnya atau apa. Oh iya, rebutan ya. Ya bukan itu terus ini motong-motong itu terus nanti ada lagi yang ini apa gantung diri gitu-gitu tuh. Gara-gara pacaran. Iya gara-gara pacaran galau galau. Oh, Jadi galau. pikiran mereka tuh kayak cupet gitu loh. Jadi aku kayaknya bunuh diri kayaknya lebih tenang gitu. Aduh. Jadi apa sih yang dipikirin gitu loh Iya, teman-teman. Kamu tanggapanmu gimana sih kalau Iya, misalnya menurutnya tuh ngelihat gimana? orang misalnya mau bunuh diri kan banyak tuh sekarang kasus-kasus bunuh diri toh. Iya. Yang seumuran kamu lah. Tanggapanmu pastinya. gimana atau jangan-jangan kamu kenal atau kamu yang nyalonin Menyalonkan. Menyalonkan. Kayak gitu gimana dong. gimana tanggapannya tuh Moane? Aku lihat itu juga miris sih. Maksudnya buat apa sih? Kan kita sendiri yang milih jalan itu ya. Kan kita juga yang punya kontrol atas diri kita sendiri kan. Maksudnya kita mau ngelakuin apa, salah atau benernya kan juga kita sendiri yang lakuin, kita sendiri yang tahu gitu. Jadi kalau misalkan sampai bunuh diri, sampai ada dia kepikiran buat cutting kah atau apa gitu, menurutku nggak sehat sih. Dari dirinya sendiri aja mentalnya udah nggak sehat gitu. Udah berlebihan Iya, ya. Iya, dia nggak bisa Berlebihan ngontrol galaunya. emosinya sendiri. Gitu. Kamu kalau misalnya udah galau banget nih, udah emosi banget, cara ngapain? mengontrolnya gimana tuh? Nah, Kontrol. itu. Tips-tipsnya Kan buat tadi kan teman-teman tadi ya. kan bilang nih, itu nggak bisa ngontrolnya kan. Nah, kalau kamu ngontrolnya gimana? Oke, Entah kalau- minum apa namanya air putih yang banyak atau mandi Olahraga, atau biasanya kalau banyak aku mandi, olahraga. kalau aku tak siram air kepalaku. ntar Seger adem gitu sih. ya, biar Iya, seger iya, gitu. adem. Panas ya. Berasa panas ya di atas kepalanya. Oh, wow, tips yang bagus. Kalau kamu gimana kalau kamu? Kalau aku sendiri sih buat tipsnya pasti yang pertama, kalau karena aku punya hobi ya, jadi menyalurkan emosi itu lewat hobi. Apapun itu baik seneng, sedih, apalagi sedih gitu, nyalurin lewat hobi gitu. Hobimu apa sih? Hobimu apa? Apa ya? Ngomong lewat Nari, hobi. nari. Oh, nari. Ada nari, kadang kalau misalkan nggak keluar gitu ya nulis. Nulis. Kamu suka nulis? Wow. Nulis gitu. Nulis, iya nulis, pokoknya apa yang ada. Kan kadang aku ngerasain sesuatu gitu, ntar aku tulis, ntar jadi entah puisi, entah apa Oh, gitu. ini cocok masuk sastra sih saya. Iya. Iya nggak sih? Cocok Akuntansi masuk nih. sastra nggak sih? Udah akuntansi, sastra, paket lengkap. Paket lengkap benar. Tapi kalau misalkan pas lagi budrek, lagi pusing kayak gitu, nggak mungkin aku ngitung akuntansi ya. Iya, Walaupun aduh, aku ya, suka tambah itu, pusing. cuman nggak akan menyalurkan ke situ, nggak akan. Jadi tadi nari gitu. Kalau Iya. misalnya lagi marah, lagi ini apa galau gitu, nari-nari sendiri gitu. Bisa loh, bisa jadi karya loh. Iya. Agak takut ya. Lah kan karya kan nggak cuma nari apa gitu, kan ada juga kayak Dance kontemporer kan bisa ya, bebas gitu, menyalurkan emosi aja gitu. Tapi Nia nih tipe orang yang kalau misalnya lagi galau atau lagi bad mood atau lagi marah sama orang tuh pengennya ketemu orang lain biar reda, atau pengen sendiri dulu, atau ekstrovert introvert biasanya dibilang. Kalau kamu apa tuh? Kalau aku sih mungkin buat kalau misalkan pas lagi puncak-puncaknya marah ya, lagi nggak suka gitu sih, mending dipendem sendiri. Kan takutnya kalau misalkan ketemu sama orang, kan kita sensi ya, misalkan lagi ada masalah nih sama orang tua, Disenggol dikit. Apa sih? ya kayak gitu kan. Iya, jadi ya, anak- lebih baik kita buat ngekontrol itu sendiri dulu. Kalau misalkan udah better lah, kita ajain lah orang yang ada masalah sama kita buat ketemu, buat ngobrol, Berantem? buat nyelesain. Enggak dong, nyelesain. Udah reda, alah, kirain. malah berantem. Kirain. Tadi kan udah dipendem kan, siapa tahu lepas apa ya. Enggak. Enggak, itu kan udah ditenangin Udah dia. Iya. dikontrol dulu. Mm-mm.
Oke. Berarti Nia ini tipe orang yang ekstrovert atau introvert nih kalau sama? Apa ya? Apa Soalnya ambivert? bisa semua aku ya. Oh, bisa semua. Oh, Iya, Mbak tapi bisa. Sih bisa, Nah, nulis nulis bisa, bisa. sastraan bisa, Iya. introvert bisa, Extrovert bisa. masak bisa kamu cewek enggak Masak yang nggak bisa. cewek. Enggak apa-apa sih. Belajar, masih bisa belajar Masih itu bisa tuh. belajar. Semua Masak bisa. mie bisa. Bisa. Bisa kirain kosong. Masak air juga bisa ya. Ya kadang asat gitu. Oke. Oh, jadinya semua serba bisa. Enggak juga sih. Ekstrovert, introvert dua-duanya. Oh iya bisa. Tapi lebih suka yang sama teman-teman kalau misalnya kemana-mana tuh, contoh kayak jalan kemana gitu, lebih suka sama teman-teman atau sama pacar, atau lebih suka sendiri, jalan-jalan sendiri? Kalau sama pacar ya itu tadi sih tergantung waktunya ya. Cuman kalau misalkan sama temen kan lebih fleksibel. Mungkin yang temen sekolah, sekelas gitu kan lebih mungkin jadwalnya lebih sama kan. Gitu. Cuman aku juga suka pergi sendiri, traveling sendiri gitu, suka. Oh wow, Tuh. mandiri ya. Mandiri. Aku pengen nanya sesuatu deh. Tapi ini agak dalam ya. Oh iya boleh. Sini ya. Agak dalam. Kan banyak ya permasalahan remaja itu. Ini permasalahan remaja lagi ya. Permasalahan remaja itu apalagi wanita. Wanita tuh pacaran, terus pacarannya nggak kekontrol. Terus ada yang nanti hamil di luar nikah gitu. Banyak tuh kasus kayak gitu sekarang, hamil di luar nikah, terus kayak nanti pengguguran atau apa itu banyak. Nah, kamu tuh apa ya? Bukan saran sih, kayak apa ya? Tanggapanmu untuk mereka tuh gimana, entah mereka nih cilik hati apa gitu. Iya. Banyak tuh permasalahan kayak gitu tuh. Oke. Itu sama sih kasusnya kayak tadi tuh ya. Maksudnya apapun yang dia lakukan itu kan atas kontrol dia sendiri. Dia pasti kalau udah bisa ngelakuin itu, pasti kan dia juga harusnya mikir lah jangka panjangnya. Dia harus mikir konsekuensinya seperti apa. Terus kalau dia sampai melakukan itu kan berarti dia belum siap ya. Dia belum siap. Jadi mungkin tanggapan aku buat hal-hal kayak gitu ya kurang pantas aja. Maksudnya dia tahu melakukan seperti itu, cuman banyak kasus yang menggugurkan atau apa gitu. Sebenarnya itu bukan hal yang tabu lagi ya kita bicarakan, cuman Udah banyak ya. kita emang udah mungkin udah jadi rahasia umum juga. Temanku juga loh. Temanku tuh hamil, tapi mereka nggak nikah. Makanya itu kan masuk ke kenakalan remaja, bener-bener udah nakal banget tuh. Nah, makanya Nia, tanggapannya Mbak Nia tuh gimana gitu loh untuk orang-orang kayak gitu tuh. Ya itulah pentingnya menjaga gaya berpacaran yang Iya, sehat, bener banget. kan. Jangan apa tadi? Jangan apa? Kita pacaran Ini jangan Tuhan. ninggalin Tuhan. Oh iya, jangan ninggalin Tuhan. Gitu. Quotes dari pacar nih ya. Quotes untuk kuat. Oke, tapi ada lagi satu biasanya konflik dalam berpacaran itu perselingkuhan. Wah, Iya. heboh Sering ya, banget sih. sering Nggak banget cuma itu. pacaran sih. Ya, itu juga jadi rahasia umum ya. yang kasusnya kayak gitu. Menurut Nia tuh kalau perselingkuhan tuh menurut Nia kayak gimana? Perselingkuhan. Nah, contoh kayak Misalnya nih, aku udah punya pacar, Iya. terus aku Sel, Mendua. makan yuk, enggak, Sel makan yuk. Itu udah termasuk selingkuh bukan menurutmu gitu? Cuma ngajakin makan atau ngerjain standar. tugas berdua gitu. Nah, standar selingkuhan. Standar apa namanya? Aduh ya. Standar apa ya? Maksudnya yang menurut Nia itu termasuk Selingkuh, selingkuh. termasuk selingkuh tuh kayak gimana? Mungkin sesuatu hal yang mungkin udah ngelibatin hati, yang udah ngelibatin perasaan, masnya kita sama pacar kan udah, maksudnya kamu mungkin kamu kan milik aku gitu. Jadi kadang kalau misalkan udah lihat dianya apalagi udah bohong gitu, dia bilangnya pulang cuman boncengin, pulang apa gitu, misal nih. Itu menurut aku udah ke situ, udah ke arah itu gitu sih. Dan ya menurut aku nggak bisa dibenerin juga, maksudnya alasan apapun kalau misalkan udah bohong apalagi itu Ya, juga salah, udah ya. salah dong pastinya. Terus gitu. kamu ngambil tindakan apa sama pacarmu kalau misalnya kejadian kayak gitu? Apa ya? Ya ini kalau saya pacarmu nonton nih pasti dia pasti tahu ini, biar dia nggak ngelanggar juga. Iya. Kalau buat aku pribadi sih, kalau udah sampai selingkuh ya apalagi, maksudnya ada juga kan yang banyak yang bilang kalau misalkan selingkuh tuh nggak bisa sembuh gitu. Bener, Jadi iya. kalau aku pribadi
semua kesalahan bakalan aku maafin kecuali itu. Wih. Gitu. Iya. Bakal ku maafkan kecuali Kecuali perselingkuhan. Tapi kalau selingkuh tuh terlalu kayak aduh gimana gitu ya bahasanya, kayak terlalu Berat banget. berat banget gitu ya. Kalau misalnya selingkuh itu kan posisinya kalau misalnya orang itu menjalani hubungan sama yang lain gitu. Iya. Walaupun ada yang kayak cuma yang Nia bilang tadi pulang bareng atau Iya. melibatkan hati atau gimana gitu kan. Tapi gimana posisinya kayak cuma deket bersahabat gitu. Menurut Nia tuh gimana tuh tanggapannya? Nggak masalah sih ya. Kalau Kayak misalnya maksudnya kita juga pacaran kan bukan berarti kita terus kamu nggak boleh ini sama dia gitu-gitu kan juga enggak juga. Maksudnya itu tadi kita juga harus ngerti, kita harus saling ngerti, kita harus saling mungkin harus nerima juga. Bukan berarti terus kita kamu punya aku tapi kamu nggak boleh sama orang lain gitu juga. Menurutku itu udah Ngekang. toxic relationship Oh, juga itu udah gitu. ngekang Iya, jadi ya tetap boleh aja nggak apa-apa gitu. Cuman itu batasannya tetap Tahu harus batasan, ada tahu gitu. batasan. Berarti ya kalau ngerjain tugas boleh lah ya. Nggak ngerjain apa-apa, nggak tugas itu. masalah. Yang penting Iya. masih dalam konteks apa ya? wajar. Bukan wajar, kayak pekerjaanku gitu loh. Pekerjaan sama-sama Iya, pekerjaan karena itu. ada Boleh, tugas iya. gitu ya, ada Betul. tujuannya juga di situ. Betul. Nah, tapi kan ada kadang tuh yang kayak contoh nih, pacar orang nih, ada cowoknya punya sahabat sebelum dia pacaran sama cewek ini. Jadi sahabatnya ini udah deket banget nih, tapi pas pacaran tuh pacarnya bilang kamu kok deket-deket sama dia, jaga jarak lah gini-gini. Padahal sebelumnya ini cowok ini lebih deket sama sahabatnya ini, jadi udah klop banget nih. Ya sih, ya benar kan? pertanyaan. Kadang gitu kan. Pertanyaanmu masuk akal. Iya. Iya. Gimana tuh Banyak menurut tuh Nia yang kayak kok? gitu. Iya, gimana menurut Nia kayak posisinya jadi ceweknya tuh harus berbuat apa? Harus menerima atau Melarang. gimana gitu? Kalau menurutku sih nggak perlu dilarang juga ya, kecuali si cowok itu mungkin ngelebihin batas itu tadi sih, sampai bohong atau apa yang udah ngelibatin hati atau gimana gitu. Cuman kalau temen udah sebelumnya udah kenal ya, itu menurutku nggak harus lah kita marah atau nyuruh dia buat Menjauh. menjauh gitu. Iya, tapi kadang biasanya tuh ada beberapa kasus yang kayak, oh aku jealous kalau kamu lihat kamu sama sahabatmu, masa kamu lebih dekat sama sahabatmu Iya, daripada iya. aku. Iya, gitu iya. kan. Tapi itu balik lagi nggak sih, tergantung cowoknya juga kan, Iya, cara tergantung cowoknya juga. memperlakukan ceweknya juga. Betul. Kayak gitu ya. Oke, Mbak Nia, tadi kan udah ngobrol-ngobrol banyak tuh ya tentang kenakalan remaja, terus tadi ada seks juga, sex education juga, terus sama cara membangun hubungan yang baik. Terus aku pengen nanya apa ya? Caranya kamu menyikapi orang yang kayak apa ya? Kayak nggak suka sama kamu gitu, gimana? Orang lain yang nggak suka sama aku gitu. Aku pastinya gimana caranya buat ngajak ngobrol lah ke dia ya. Maksudnya ada yang salah kah tentang aku, apa yang bikin dia nggak suka tentang aku. Bukan berarti kalau misalkan orang lain nggak suka sama kita kan, bukan berarti kita apa ya, kita harus mengikuti standarnya dia juga. Sebenarnya enggak gitu juga. Cuman gimana cara kita buat mengkomunikasikan itu, yang salah tuh apa yang harus diperbaiki, dan kita juga jangan nutup diri kita buat menerima kritik dari orang lain sih, itu menurut aku. Oke. Selagi itu membangun ya gitu. Itu udah dimarahin loh, Sir. Udah gitu. Wah, kayak gitu. Oh, oke. Berarti kita udah banyak dapat ini ya, masukan dari Masukan Iya, terus Nia ini ya. tips, trik juga. quotes juga Quotes tuh masuk juga, sama iya, quotes iya. dari pacarnya tuh sangat membantu. Tadi yang juga ya. Tuhan itu loh, yang Iya, jangan tinggalkan Tuhan itu loh, itu Tuhan. penting. Itu Untuk kalian benar-benar ingat, itu itu penting. harus diterapkan untuk kita semua yang menjalani hubungan dengan pasangan ataupun ya dengan pasangan lah. Betul. pasti yang intinya ya. Intinya. Oke, berarti kita banyak apa ya tanggapan dari anak SMK sebagai anak kuliahan tuh Yang nggak dapat kita tahu gitu. dapat Banyak sih, banyak tanggapan juga dari anak SMK banyak nih ya. masukan juga. Oke, thank you ya Nia udah Iya. Makasih ya, berbagi Nia, udah. pendapatnya Makasih untuk juga. kita. Ntar kita kesini lagi Oke. kalau ada waktu. Iya, semangat sekolahnya. Semangat Semoga sekolahnya. suksesnya Mas Semoga Rustan jadi tadi Mas ya. Rustan. Amin. Iya.
Tetap ingat jangan tinggalkan Tuhan. Untuk hal apapun ya, nggak Iya, cuma iya, pacaran iya, toh. Untuk sama- belajar, sekolah dan benar-benar tetap prioritaskan masa depan juga. Oke, Ya. sukses Makasih ya, selalu Nia, ya. Thank Terima you. kasih Thank juga you, udah thank you. diundang Kita ke say sini. goodbye dulu sama penonton. Dadah, dadah, dadah. Dadah, thank you. Terima kasih sudah Yo. menonton semuanya.